Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Hasana dengan nomor induk mahasiswa 2021081005. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat untuk tugas kemuhamadiahan dari dosen Bapak Halim. Dan makalah yang saya buat berjudul Pendidikan Keluarga Menurut Kiai Haji A.R. Fahrudin. Di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas dalam presentasi makalah ini. Yang pertama adalah pengertian dari pendidikan keluarga, kedua adalah tujuan pendidikan keluarga, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan pendidikan keluarga, yang keempat yaitu hambatan yang mempengaruhi keefektivitasan pendidikan keluarga, yang kelima adalah solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, yang keenam itu ada implementasi pendidikan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah relevansi pendidikan keluarga menurut Kiai Haji A.R. Fahrudin dengan era kini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kita mulai saja. Jadi pendidikan keluarga menurut Kiai Haji A.R. Fahrudin merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan orang tua untuk mengantarkan anak agar mencapai kedewasaan yang optimal. Nah, di sini dalam pengertian yang telah disebutkan oleh Kiai Haji A.R. Fahrudin, definisi yang telah disampaikan, beliau menekankan 4 hal. Yang pertama adalah usaha sadar, yang mana orang tua secara sadar dan terencana mendidik anak untuk mencapai kedewasaan optimal. Nah, di sini maksudnya itu orang tua harus bisa merencanakan step-nya anak nanti menuju dewasanya itu seperti apa, mulai dari karakter, emosional, intelektual, spiritual, dan lain-lain. Nah, aspek kehidupan yang ditekankan di sini dalam pendidikan keluarga ini mencakup aspek intelektual tadi, emosional, spiritual, dan sosial pun harus diajarkan, harus direncanakan juga oleh orang tua agar anaknya agar anak mereka itu bisa berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya ada pondasi utama. Jadi yang dimaksud pondasi utama ini adalah pendidikan keluarga itu merupakan pondasi utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Jadi sekarang kan banyak orang tua itu yang memasrahkan pendidikan intelektual, sosial, spiritual, dan emosional anak itu di sekolah, dan mereka itu lebih cenderung memberatkan dan memasrahkan semuanya itu kepada guru. Dan nanti ketika guru ini tidak sanggup memenuhi ekspektasi orang tua ini, nanti yang disalahin guru. Nah, itu sangat-sangat salah, karena pondasi utama yang paling utama karakter anak, perkembangan anak itu adalah keluarga. Nah, di sini juga pendidikan keluarga adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Nah, proses kelanjutan ini yaitu pendidikan keluarga itu harus ada semenjak anak itu usia bayi hingga nanti mereka dewasa dan bisa mengerti dengan baik bagaimana mereka berperilaku di luar dan di dalam keluarga nanti, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tujuan pendidikan keluarga. Di sini ada 4 hal yang saya masukkan. Yang pertama adalah
Menurut Kiai Haji A.R. Fahrudin, tujuan pendidikan keluarga itu ada 4. Yang pertama ada membentuk pribadi muslim yang taat dan berakhlak mulia. Jadi di sini maksudnya adalah membangun pondasi keimanan sejak dini merupakan hal yang sangat-sangat esensial dalam pendidikan keluarga. Orang tua perlu membiasakan anak-anak untuk beribadah seperti sholat, puasa, membaca Quran, dan berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada lingkungan sekitar, dan lain-lain. Memberikan contoh teladan yang baik ini, perilaku yang berakhlak mulia itu juga penting karena agar anak dapat meniru dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari nanti. Dan yang kedua adalah potensi anak. Potensi anak, mengembangkan potensi anak secara optimal. Mengembangkan potensi anak secara optimal merupakan salah satu tujuan utama dari pendidikan keluarga. Orang tua perlu mengidentifikasi bakat dan minat anak sejak dini dengan memperhatikan tingkah laku mereka, memberikan berbagai stimulus, dan membiarkan mereka mencoba berbagai aktivitas dan itu dalam pengawasan mereka. Hal ini penting agar anak dapat menemukan bakat dan minat yang sesuai dengan mereka dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan mereka nantinya akan bisa dikembangkan secara maksimal untuk masa depan si anak tersebut. Yang ketiga ada hidup di masyarakat. Nah, hidup di masyarakat ini maksudnya adalah mempersiapkan anak untuk hidup di lingkungan di luar lingkup keluarga. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai sosial yang luhur, membekali anak dengan keterampilan hidup, dan mempersiapkan anak untuk menghadapi dunia kerja. Menanamkan nilai-nilai sosial yang luhur seperti gotong royong, toleransi, dan saling menghormati kepada orang lain merupakan hal yang harus diajarkan dalam pendidikan keluarga ini agar anak itu dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan sosialnya. Yang terakhir adalah keluarga harmonis. Membangun keluarga yang harmonis dan bahagia merupakan salah satu tujuan dari pendidikan keluarga menurut Kiai Haji A.R. Fahrudin. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan suasana rumah yang kondusif, membangun komunikasi yang jujur, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Dan di sini yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang akan dibahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan pendidikan keluarga. Yang pertama adalah peran orang tua. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan keluarga. Ya, orang tua tidak bisa memasrahkan pendidikan kepada siapapun, kepada guru atau kepada nenek dan atau orang sekitar lainnya. Jadi semuanya itu berawal dari keluarga, karena keluarga merupakan fondasi dalam pembentukan karakter anak. Selanjutnya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi dalam proses belajar anak. Jadi diusahakan orang tua harus bisa menciptakan suasana rumah yang kondusif, tidak ada perdebatan yang akan mempengaruhi psikis, emosional dari anak tersebut, dan tidak akan menghambat perkembangan dari mereka belajar. Selanjutnya adalah pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan ini Kiai Haji A.R. Fahrudin menyarankan pendekatan kepada pendidikan keluarga ini harus dengan cara yang ramah dan penuh kasih sayang, dan juga pendidikan keluarga ini harus ada komunikasi dua arah dan harus saling menghargai ketika
anak berpendapat atau dalam anggota tersebut sedang berpendapat. Selanjutnya adalah hambatan. Ada 4 hambatan yang disebutkan, yaitu adalah keterbatasan waktu. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak orang tua yang bekerja masing-masing, baik itu ayah atau ibu, sehingga pengawasan orang tua terhadap anak dan interaksi antara anak dan orang tua itu berkurang. Dan kurangnya pengawasan ini akan menimbulkan kemungkinan menimbulkan hal-hal yang negatif dalam perkembangan anak. Selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan orang tua. Di sini diakibatkan karena mungkin sebelum mereka berkeluarga, orang tua itu belum dibekali semacam pendidikan parenting atau pendidikan berkeluarga, yang mana itu sangat penting nantinya dalam berkeluarga. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan eksternal. Jadi ya seperti yang tadi disebutkan, karena orang tua itu tidak mempunyai waktu untuk mengawasi anak itu akan bermain sendiri, baik itu di luar rumah atau mereka hanya dengan bermain gadget dan scrolling apapun yang ada di sosial media yang telah mereka jelajahi. Nah, ini karena anak itu mudah meniru dan mereka itu kemungkinan akan membawa hal-hal yang telah mereka alami, dan di dalam lingkungan luar rumah dan media sosial itu kadang orang tua tidak sadar kalau anak mereka udah terpengaruh dengan hal-hal negatif, dan hal-hal negatif itu bisa terbawa ke dalam rumah dan menjadikan hambatan ketika ketika orang tua menyampaikan hal yang penting terhadap anaknya gitu. Yang terakhir adalah perbedaan pendapat. Nah, di sini terkadang orang tua itu mempunyai pola asuh yang berbeda antara ayah dan ibu. Kadang berdebat ketika mereka mempunyai pola asuh yang berbeda. Kadang ayahnya ingin anaknya dimanja-manja, dan ibunya ingin anaknya itu tidak manja dan harus bisa mandiri apa-apa sendiri, atau sebaliknya. Dan itu akan menimbulkan hambatan ketika mendidik anak mereka. Selanjutnya adalah solusi mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama adalah manajemen waktu. Orang tua perlu mengatur waktu mereka dengan baik agar mereka dapat mendampingi anak-anak mereka dalam proses pendidikannya. Selanjutnya adalah peningkatan kompetensi. Sebenarnya orang tua itu memang harus, sebelum mereka punya anak atau berkeluarga itu, mereka harus mempelajari atau mempunyai pegangan yang baik dengan cara mengikuti pelatihan atau seminar parenting, terus dan itu dapat membantu orang tua meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mendidik anak. Selanjutnya adalah pengawasan dan pengarahan. Orang tua perlu mengawasi dan mengarahkan anak-anak mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Dan yang terakhir adalah kompromi dan kesepakatan. Orang tua perlu berdiskusi mencapai kesepakatan mengenai metode pendidikan yang akan diterapkan. Di sini kedua orang tua harus benar-benar diskusi gimana sih cara nantinya kita akan mendidik anak
kita dengan baik dan sesuai dengan karakter mereka, seperti itu. Nah, implementasi pendidikan keluarga menurut Aher Fahrudin dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu orang tua harus mampu memberikan contoh yang baik dan dalam hal perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang mereka anut. Yang kedua adalah aktivitas ibadah, membiasakan anak-anak melakukan aktivitas ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan lain-lain yang dianjurkan oleh agama, terutama agama Islam. Selanjutnya adalah komunikasi efektif. Komunikasi yang terbuka dan jujur akan membantu anak merasa dihargai dan dicintai. Yang terakhir, keempat adalah penggunaan teknologi. Karena sekarang sudah di era digital, orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka itu dalam menggunakan teknologi harus dengan cara secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dan apa sih relevansinya pendidikan keluarga menurut A.R. Fakhrudin di era masa kini? Yang pertama itu Kiai Haji A.R. Fakhrudin menekankan 3 hal, yaitu proaktif, toleransi, dan keterampilan sosial. Jadi di sini adalah orang tua harus lebih proaktif dan mengawasi dan membimbing anak-anak dalam penggunaan teknologi. Yang kedua adalah orang tua harus mampu mengajarkan anak-anak untuk menghargai dan menghormati perbedaan budaya, agama, dan nilai dalam masyarakat. Yang terakhir ada keterampilan sosial. Pendidikan keluarga yang efektif dapat membantu anak-anak dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan keluarga merupakan pondasi penting yang membentuk karakter dan kepribadian anak. Orang tua memiliki peran utama dalam memberikan contoh yang baik, membimbing anak, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.